Kecepatan, itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan dunia kita pada saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi mampu mengubah manusia menjadi seperti saat ini. Dengan amat cepat, bahkan tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Pada zaman kakek dan buyut kita, cara seorang pemuda menyatakan cintanya kepada seorang gadis mungkin hanya dengan mengirimnya sepucuk surat cinta. Surat itu ditulis melalui kepiawaian tangan, melalui sinergi akal dan pikiran. Surat yang ditulis dengan segenap raga tersebut bukan berarti bisa menjadikannya lega. Selanjutnya, ia bahkan harus menunggu bahkan hingga berminggu-minggu hanya untuk menanti jawaban dari sosok yang ia rindu. Saat ini, kita begitu dipermudah dengan kehadiran teknologi. Segala bentuk informasi dapat didistribusikan dalam waktu yang singkat, bahkan simultan. Tak perlu menguras banyak tenaga untuk mengirim pesan dan menunggu lebih lama untuk menanti jawaban. Berkat adanya teknologi penyiaran, teknologi ini tidak hanya mempermudah hajat hidup manusia dalam berkomunikasi, namun juga menciptakan industri baru, yaitu di bidang penyiaran. Seiring dengan berkembangnya zaman, industri ini mengalami beberapa kali transformasi guna memastikan eksistensinya serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang kian hari kian berganti. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah tantangan. Transisi media penyiaran yang mulanya hanya berupa siaran audio dari sebuah radio, kemudian berganti menjadi siaran audio yang juga memberikan tampilan visual. Karena pelaku penyiaran juga menyadari bahwasanya masyarakat memerlukan sebuah bukti yang dapat mereka saksikan, tidak hanya sekedar buayan di balik gelombang suara. Kini media penyiaran telah bertransformasi dalam bentuk digital. Hal ini tentunya didasari karena prospek kebutuhan masyarakat di masa mendatang yang semakin tinggi minatnya terhadap internet. Tak hanya itu, dari segi audiovisual pun, para pelaku industri ini juga melakukan modernisasi, guna meningkatkan dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi para konsumennya. Tantangan selanjutnya adalah memahami bahwasanya industri ini memiliki prospek yang besar dalam aspek ekonomi. Seperti yang kita ketahui, lembaga-lembaga penyiaran swasta sebagian besarnya telah menguasai di industri ini. Beragam konten yang mereka hasilkan pun tentunya sangat beragam. Ada yang bermuatan positif, dan ada pula yang bermuatan negatif, yang tentunya menuai banyak kritikan di berbagai kalangan. Dan tentu saja tidak sedikit jumlahnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, di manakah peran lembaga publik yang disediakan negara, yang katanya berorientasi pada nilai-nilai keindonesiaan melalui siaran yang dihasilkannya? Ya, TVRI. Beberapa waktu lalu, mungkin sebagian besar dari kita telah mengetahui polemik yang tengah melanda lembaga penyiaran publik ini. TVRI tadinya diharapkan dapat berevolusi melalui serangkaian pembaharuan. Namun, saat itu kita perlu sedikit menghela nafas. Setelah mengetahui ada kubangan besar yang mengganggu laju TVRI ke arah revolusi besar-besaran. Pencopotan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI menuai polemik di kalangan publik. Helmy Yahya yang dinilai telah memberikan serangkaian perubahan positif di tubuh TVRI secara mengejutkan diberhentikan tanpa alasan yang berarti. Pada masa kepemimpinan Helmy, lembaga penyiaran publik ini bertransformasi melalui serangkaian modernisasi pada alat siaran, bahkan dari segi konten sekalipun. Sehingga TVRI yang tadinya dianggap kuno, ditinggalkan penontonnya, berubah menjadi lembaga penyiaran yang kemajuannya dinanti-nanti publik. Namun, harapan itu seolah sirna setelah Dewan Pengawas TVRI secara mengejutkan tiba-tiba mencopot Helmy Yahya. Hal ini tentunya seolah menjadi gambaran bahwa dalam pengelolaan lembaga penyiaran sendiri masih terdapat persoalan birokrasi yang rumit dan persoalan-persoalan lainnya yang bersifat egosentris. Jika hal ini terus dibiarkan, maka TVRI selamanya akan menjadi lembaga penyiaran simbolis yang sekadar ada di negeri ini. Begitu pula soal aturan yang menyatakan bahwasanya TVRI tidak dibentuk semata-mata hanya untuk menarik rating. Hal itu mungkin bisa dibenarkan, namun juga perlu dikaji ulang. Paling tidak, TVRI perlu diberikan keleluasaan dalam menyajikan konten yang informatif dan menarik, guna menarik perhatian pemirsanya. Jika kedikdayaan TVRI terwujud,
maka lembaga penyiaran publik ini benar-benar bisa menjadi yang nomor satu di negeri ini. Dan tentunya, hal tersebut akan memberikan implikasi yang positif terhadap perekonomian negara. Berbagai contoh dari berbagai lembaga penyiaran yang ada di negara-negara lain yang sukses menyuguhkan identitas bangsanya melalui siarannya perlu kiranya kita ambil contoh. Seperti halnya Al Jazeera milik Qatar, BBC milik Britania Raya, Russia Today milik Rusia, dan KBS milik Korea Selatan yang sukses meningkatkan reputasi negaranya di mata internasional melalui konten-konten hiburannya yang digandrungi di mancanegara. Begitupun media-media yang sebelumnya disebutkan, mereka juga sukses menyiarkan identitas bangsanya. Jika TVRI diberi kesempatan lebih untuk unjuk diri, maka tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga yang satu ini juga akan go internasional. Apabila hal tersebut terwujud, maka TVRI bisa menjadi salah satu media paling vital yang berjasa mempromosikan budaya Indonesia ke hadapan dunia. Sehingga reputasi bangsa ini di mata internasional pun tentunya akan semakin meningkat. Selain itu, kini telah hadir yang namanya teknologi digital. Maka, tantangan yang akan dihadapi pun tentunya akan semakin melebar. Digitalisasi media pada era saat ini perlu disikapi dengan sangat cermat. TVRI maupun media lainnya sudah semestinya bisa mengambil langkah gesit dalam memanfaatkan teknologi ini. Digitalisasi media memberikan kesempatan dan akses kepada siapapun untuk menjadi distributor informasi. Maka akses yang timbul adalah semakin melonjaknya persaingan di industri media dan semakin meningkatnya alternatif publisitas yang dapat dijangkau oleh publik. Sehingga hal ini memaksa konsumen untuk lebih cermat dan lebih selektif dibanding pelaku media itu sendiri. Pada akhirnya, digitalisasi tidak hanya memaksa media untuk bertransformasi, melainkan juga memaksa untuk mendemokratisasi seluruh sendi kehidupan manusia tanpa kita sadari.